Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain penelitian dan proposal penelitian. Nama anggota yang pertama ada Yasa Okna Andaresti dengan NPM 2101010090. Ada Muhammad Rois dengan NPM 210098. Ada Rima Dwi Caheningrum dengan NPM 210103. Ada Dimas Anugrah dengan NPM 210105 dan Lianida dengan NPM 210112. Topik pembahasan kami yakni yang pertama ada apa pengertian dari desain penelitian, apa tujuan dari penelitian, apa yang disebut dengan variabel dan hubungan antar variabel, apa yang disebut dengan horizon waktu, apa yang dimaksud dengan sampel analisis, apa pengertian dari proposal penelitian, dan apa tugas proposal penelitian, dan yang terakhir, apa format dan bentuk proposal penelitian. Dan untuk yang pertama yaitu pengertian dari desain penelitian. Desain penelitian adalah kerangka atau rencana sistematik yang digunakan untuk mengarahkan dan mengorganisasikan suatu penelitian. Hal ini mencakup penelitian metode, pendekatan, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada tujuan desain penelitian mencakup studi eksploratif, studi deskriptif, pengujian hipotesis, analisis studi kasus, dan yang terakhir tinjauan tujuan studi. Pertama, studi eksploratif. Pada studi ini dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi atau informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah dan isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu. Pada studi ini dilakukan untuk memahami lebih baik sifat masalah karena mungkin baru sedikit studi yang telah dilakukan dalam bidang tersebut. Studi eksploratif juga dilakukan ketika jumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoritis yang kukuh. Pada studi ini penting untuk memperoleh pengertian yang baik mengenai fenomena perhatian dan melengkapi pengetahuan lewat pengembangan teori lebih lanjut. 2. Studi deskriptif. Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Studi ini dilakukan juga untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum tertentu. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, dan yang lainnya. 3. Pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Pengujian ini dilakukan untuk menelaah varian dalam variabel terikat atau untuk memperkirakan keluaran organisasi. 4. Analisis studi kasus. Studi kasus meliputi analisis konseptual dan mendalam terhadap hal yang berkaitan dengan situasi serupa dalam organisasi lain. Studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Hal tersebut juga berguna dalam memahami fenomena tertentu dan menghasilkan teori lebih lanjut untuk pengujian empiris. Yang terakhir, tinjauan tujuan studi. Pada sebelumnya, studi deskriptif, jika tidak dilakukan, karakteristik atau fenomena yang tampak dalam sebuah situasi diketahui eksis dan seseorang ingin mampu menjelaskannya secara lebih baik dengan memberikan riwayat mengenai faktor terkait. Kemudian, pengujian hipotesis menawarkan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungannya eksis antar variabel. Hal tersebut dapat menentukan hubungan sebab akibat.
Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan data kualitatif dan kuantitatif. Studi kasus umumnya bersifat kualitatif dan kadang-kadang digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan manajerial. 3. Variabel dan hubungan antar variabel. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Selanjutnya, macam-macam variabel. Ada variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel terikat, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Pertama, variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Kedua, variabel dependen atau variabel terikat. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen titik. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 3. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Titik variabel disebut juga sebagai variabel independen. 4. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyalah antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang terakhir, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Baik, di sini akan saya lanjutkan hubungan antar variabel. Jenis hubungan antar variabel, yang pertama ada hubungan simetris. Variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh yang lainnya. Ada 4 kelompok hubungan simetris. Yang pertama adalah kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Yang kedua, variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Dan yang ketiga, kedua variabel saling berkaitan secara fungsional di mana satu berada yang lainnya pun pasti di sana. Yang terakhir, hubungan yang kebetulan semata-mata. Hubungan timbal balik. Hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. Variabel terpengaruh dapat menjadi variabel pengaruh pada waktu lain. Hubungan asimetris. Satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. 3 tipe hubungan asimetris. Yang pertama adalah hubungan antara stimulus dan juga respons. Yang kedua, hubungan kausal yang umumnya diteliti dalam ilmu eksakta, psikologi, dan juga pendidikan. Yang ketiga, prinsip selektivitas adalah data dasar yang memperhatikan bahwa kedua kelompok sesungguhnya sama dalam keterbukaan terhadap pengaruh luar sebelum mendapat stimulus. Hubungan antara disposisi dan respon. Disposisi adalah kecenderungan untuk menunjukkan respon tertentu dalam situasi tertentu yang berada dalam diri. Hubungan antara ciri individu dan disposisi, tingkah laku respons. Ciri yaitu sifat individu yang relatif tidak berubah dan tidak dipengaruhi lingkungan. Hubungan antara prakondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Horizon waktu atau studi versus longitudinal. Yang pertama, studi satu tahap atau one shot study.
Penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus disebut dengan studi satu tahap atau one-shot study. Data yang dikumpulkan dapat berupa data dari satu atau beberapa subjek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Tipe studi ini lebih menekankan pada frekuensi tahap pengumpulan data, yaitu satu tahap atau sekaligus. Yang kedua, studi cross-seksional, yaitu studi untuk mengetahui hubungan komparatif beberapa subjek yang diteliti. Studi cross-seksional umumnya merupakan tipe studi satu tahap yang datanya berupa beberapa subjek pada waktu tertentu. Studi cross-seksional berbeda dengan studi time series yang lebih menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu. Yang ketiga, studi longitudinal. Studi longitudinal menelan lebih banyak waktu usaha dan biaya dibandingkan dengan studi cross-seksional. Tetapi studi longitudinal hanya direncanakan dengan baik dapat di antara hal lainnya membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Dan selanjutnya ada beberapa terminologi yang sering digunakan. Para peneliti sering menggunakan beberapa istilah atau jargon teknis dalam penelitian. Terminologi yang dimaksud adalah satu elemen. Elemen adalah unit di mana data yang diperlukan akan dikumpulkan. Elemen dapat dianalogikan sebagai unit analisis. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Yang ketiga, unit pengambilan sampel. Unit pengambilan sampel adalah kelompok elemen yang tidak tumpang tindih dengan populasi. Yang keempat, kerangka sampel. Yang kelima, sampel. Yang keenam, parameter sampel atau menggambarkan ringkasan variabel dalam populasi, sementara statistik menggambarkan ringkasan dalam sampel. Yang ketujuh, kesalahan sampel. Yang ke-8, efisiensi statistik dan sampel efisiensi statistik. Yang 9, perencanaan sampel. Selanjutnya, B. Karakteristik sampel yang baik. Karakteristik sampel yang dimaksud setidaknya meliputi 1. Sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. 2. Sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk menghitung akurasi dan pengaruh, misalnya kesalahan, dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. Yang keempat, sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Selanjutnya, alasan pengambilan sampel. Menurut Winarno tahun 2013, beberapa alasan pertimbangan penggunaan dan pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghematan biaya. Besarnya jumlah anggota sampel dalam penelitian berimplikasi pada biaya. Pelibatan jumlah anggota populasi yang besar memerlukan biaya yang besar daripada pelibatan jumlah populasi anggota yang kecil. Dengan mengambil sebagian anggota populasi, penghematan biaya dapat dilakukan. Yang B, penghematan waktu. Dengan sampling, waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dapat dihemat. Waktu yang digunakan dalam penelitian menggunakan sampel lebih sedikit daripada penelitian yang tidak menggunakan sampel. C. Penghematan tenaga. Dengan menggunakan sampling, maka tenaga yang dibutuhkan untuk penelitian dengan sampling lebih sedikit dibandingkan dengan yang tanpa sampling. Makin sedikit sampel yang dilibatkan, maka tenaga yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Yang D. Jaminan ketelitian dan bobot hasil. Dalam kegiatan dengan jaminan ketelitian,
Sampling memungkinkan hasil kerja penelitian lebih intens dan lebih teliti dibanding dengan yang tanpa sampling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian adalah suatu usulan penelitian yang diajukan oleh seseorang atau suatu badan atau perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan suatu output tertentu atau memberikan jasa penelitian kepada sponsor atau pendukung. Usulan penelitian dikenal sebagai rencana kerja, prospektus, skema outline, pernyataan maksud yang berisikan apa yang akan dilakukan. Jenis proposal penelitian. Yang pertama, proposal internal. Biasanya dilakukan oleh staf perusahaan atau lead bank atau yang bisa disebut penelitian dan pengembangan. Yang kedua, proposal eksternal, yaitu umumnya kompetitif dan disponsori oleh pihak luar, organisasi atau perusahaan seperti lembaga pemerintah, negara donor, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat ataupun perusahaan. Selanjutnya, manfaat proposal. Penulisan proposal penelitian yang baik mempunyai beberapa keuntungan tertentu, yaitu menurut Davis dan Cosenza pada tahun 1993 halaman 89 sampai 90 dan Gay dan Dale pada tahun 1996 bab 3, yaitu satu, persamaan persepsi permasalahan. Yang kedua, orientasi penelitian keseluruhan. Yang ketiga, pedoman pelaksanaan penelitian. Yang keempat, kejelasan kegiatan penelitian. Yang kelima, kemudahan evaluasi penelitian. Yang keenam, proteksi pelaksanaan penelitian. Yang ketujuh, persetujuan peneliti dan manajer. Selanjutnya, manfaat bagi manajer. Yang pertama, jaminan kualitas peneliti. Yang kedua, persetujuan penelitian. Yang ketiga, kendali penelitian. Yang keempat, prioritas peneliti. Dan yang terakhir, penilaian informasi. Berikut struktur proposal penelitian. Pertama, halaman judul, ringkasan eksekutif, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, manfaat penelitian, desain penelitian, analisis data, bentuk laporan, kualifikasi, jadwal, daftar pustaka, dan lampiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih.